Oke, kita kembali lagi pada pelajaran Microsoft Excel ya. Baik, di sini setelah Bapak buat tabel nilai dan tabel siswa, ya, silakan kalian buat dulu tabel nilai dan tabel siswanya di Microsoft Excel ya. Di sini ada 4 kolom ya, kolom nomor, nama, ya, nilai dan hasilnya ya. Nanti kita akan buat suatu rumusnya ya di sini. Oke, sebentar ya. Oke, kita pelan-pelan saja ya. Kita baca ya. Kita baca ketentuan soalnya di bawah ini seperti apa ya. Ini adalah rumus utamanya, harus kita baca ya. Harus kita baca pelan-pelan. Pelan ketentuannya apa? Jika nilai ya lebih besar daripada 75 maka lulus, selain daripada 75 maka nilainya tidak lulus, seperti itu ya. Kemudian di tabel siswa juga seperti itu ya. Pertanyaannya silakan dibaca dulu, ketentuan soal dibaca dulu baru dikerjakan. Oke, kita langsung masuk ke sini ya, ke kolom hasil dulu. Kolom hasil dibaca. Selain daripada 75 atau lebih, kurang dari 75 atau sama 75, dia tidak lulus ya. Karena di sini adalah lebih besar ya, lebih besar dari 75. Ya, langsung kita buka rumusnya. Nah, ini kalau kita buat rumus manual seperti ini ya, lulus dan lulus, ini kan mengapakan lama ya, akan prosesnya lama sekali ya. Tapi kalau kita menggunakan rumus ya, maka semua pekerjaan akan terasa lebih cepat. Oke, kita baca ya. Silahkan baca dulu pelan-pelan ya. Kita dengan soalnya dulu. Sudah paham betul soalnya, baru kita masukkan rumusnya ya. Masukkan rumusnya dulu ya. Secara pelan-pelan saja ya. Nah, nih lihat ya ketentuan soalnya. Ya, silakan baca dulu, pahami pelan-pelan ya. Setelah paham baru kita akan masukkan rumusnya ke dalam kolom hasil. Oke, kita langsung saja ya, masukkan rumusnya. Oke, sama dengan if. Ya, di sini telah Excel memberikan suatu rumus juga atau tambahan pengertiannya. Setelah if ini buka kurung, kemudian ada artinya apa? Ya, if logical ya, seperti itu. Jika benar hasilnya seperti apa, dan jika salah maka kondisinya juga seperti apa ya. Dan kalian memang di sini harus dituntut untuk bisa belajar bahasa Inggris ya, agar kita mudah memahaminya. Oke, langsung saja kita klik nilainya ya. Nilainya di sini ya. Kenapa bisa menjadi D7 ya? Karena selnya sel 7 di baris 7. Nah, seperti itu. Itu kenapa hasilnya seperti itu. Dan ke bawah pun akan berbeda. Bukan D7 lagi ya, mungkin barisnya ada D8 sampai D10 gitu. Jadi kita paham betul ya soal ini. Jadi jangan menghafal ya, jangan menghafal rumusnya, tapi pahami ketentuan soalnya, maka kita akan bisa menentukan rumusnya. Kemudian masukkan lebih besar daripada 75 ya, di sini. Kemudian titik koma sebagai tanda pemisahnya ya, dan kurung petik 2. Kemudian setelah petik 2 kita ketikkan ya lulus ya, lulus, maka lulus ya. Jika lebih besar daripada 75 maka lulus keterangannya. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi petik 2, titik koma maksudnya. Kemudian petik 2 lagi sebagai masukkan kondisi yang selanjutnya adalah tidak lulus ya, jika kurang dari 75 atau 75 sendiri ya. Kemudian petik 2 lagi ya, tutup kurung dan enter, maka nilainya akan tertera ya. Lihat
Kita klik 2 kali ya, seperti itu. Oke. Klik oke, di drag seperti ini. Bisa juga ya, sehingga nilainya langsung muncul atau keterangannya muncul. Nah, itu tadi cara cepat dan cara lamanya ya. Kita klik, double klik sehingga muncul. Nah, lihat nilainya ya, 50, 76 hingga yang ke bawah sesuai ya. Kalau 76 lulus, 75 tidak lulus ya. Nah, dia harus di atas 75, tidak boleh di bawah. Nah, itu. Kemudian kalau kita tambahkan kita tambahkan sama dengan atau lebih besar atau sama dengan, maka nilainya akan lulus 75 karena sama dengan. Ditambahkan ya, operatornya sama dengan. Jadi lebih besar sama dengan, maka dia akan lulus. Seperti itu yang 75. Tapi kalau sama lebih besar sama dengan dihilangkan, maka 75 pun tidak dianggap lulus. Nah, jadi kalian coba-coba ya di situ kalian tambahkan, boleh menggunakan sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar kita ditambahkan, nanti akan melihat hasilnya yang berbeda seperti itu. Ya, jadi semakin kita belajar ya, kita otak-atik rumus itu, maka kita akan paham sendiri nantinya ya. Maka akan paham sendiri. Jadi di Excel ini banyak sekali rumus. Ini masih rumus yang pertama ya, masih single if, artinya if-nya masih satu tingkat ya. Karena di setelah itu masih banyak lagi if yang banyak, bisa jadi 5, 6 seperti itu ya. Silakan pahami kembali rumus yang tadi, ulangi, hapus lagi, kerjakan lagi ya rumus itu, baca lagi ketentuan soalnya berkali-kali ya, hingga kalian bisa memahami apa maksud rumus ini ya. Paham ya? Oke. Setelah itu kita kembali lagi ke tabel siswa yang belum kita isi. Silahkan dibaca dulu ketentuan soalnya ya. Jika jenis kelamin sama dengan L, ya L itu adalah laki-laki, maka keterangan itu laki-laki. Selain itu perempuan. Ya. Jadi kalau laki-laki itu adalah L, kalau P itu adalah perempuan. Oke, langsung saja seperti tadi ya. Sama dengan if buka kurung J7. J7 itu J-nya adalah nama tabelnya seperti tadi, selnya. Selnya di sel berapa dia? Dia di sel 7, J-nya di sel 7. Oke. Kemudian ya, lihat rumusnya ya. Nanti di sini akan Bapak sengaja salahkan ya. Akan Bapak sengaja salahkan rumusnya supaya kalian berpikir ya. Kalau persalahkan nanti di sini salah ya rumusnya. Nah, itu seperti itu. Salah, false. False itu adalah salah. Jadi kita teliti kembali di mana itu letak kesalahannya. Kita baca kembali ya, apa letak kesalahannya pelan-pelan. Kenapa bisa false? False itu adalah salah. Kita baca pelan-pelan. Nah, di situ lihat ya. Di situ. Oke, masih salah juga. Oke. Apalagi kesalahannya ya. Bisa jadi titik komanya kurang atau petik duanya yang kurang. Ya. Pelan-pelan kita baca dulu apa yang kurang ya. Coba. Oke, ada yang ingin menambahkan barangkali dari kalian? Oke. Kalau sudah, oke, ternyata masih ada yang kurang, yaitu inisialnya ya, L-nya untuk tinggal. Oke, sudah ya. Silahkan dibaca kembali rumusnya. Nah, ini. Jadi kurang titik, koma atau petik dua itu sangat berpengaruh di Excel nih. Jangan sampai ada ketinggalan, kalau enggak bisa salah. Oke ya. Oke, sudah benar ya. P itu perempuan atau laki-laki. Jadi sampai di sini Bapak rasa sudah cukup ya. Nah, oke, kalau kita tukar seperti apa? Tukar ya kondisinya. Tadi laki-laki yang di depan ya. Kemudian kita buat perempuan yang di depan rumusnya ya. Selain itu laki-laki. Apakah sama atau tidak ya? Kita lihat sama, ternyata sama ya. Dibalik-balik pun rumusnya tetap juga
asalkan kondisinya benar, kondisi if-nya. Lihat ya, benar. P itu perempuan, E itu laki-laki. Sudah betul ya? Oke. Nah kan kalau kalian merasa masih bingung, kalian hapus lagi ya, hapus lagi, kembalikan lagi, kemudian ketikkan lagi rumusnya, pahami perlahan-lahan. Kalau sudah paham, nanti kita akan lanjutkan ke sesi rumus Excel selanjutnya. Ya, di sini Excel memang butuh sekali apa ya? Pemahaman yang lebih dalam ini logika ya. Ini sama dengan kita seperti belajar matematika ya. Seperti itu. Oke, silakan kalian ikuti saja perlahan-lahan materi ini, materi Excel ini. Ulangi lagi tapi nilainya hapus lagi, hasilnya tambah siswa juga begitu, keterangannya hapus lagi, maka kalian akan mendapatkan nilai maksimal. Oke, terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.